Dari studio World Talk, inilah Bogor dalam berita. Bagi Talkers, kembali dengan saya Zaki akan menemani Anda dalam Want to Talk. Pendidikan menjadi suatu komponen penting dalam suatu kehidupan manusia. Pemerintah Kota Bogor semakin berbenah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari sarana prasarana hingga tenaga pengajar. Saat ini saya terhubung dengan 3 reporter kami di lapangan. Silakan, Salsa, Aurel, dan juga Abizar. Baik, terima kasih Zaki. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Aurel di Want to Talk. Sini saya sedang berada di SMK Pembangunan yang berada di Kota Bogor. Saat ini saya ingin bertanya kepada salah satu guru yang berada di SMK Pembangunan, yaitu Bapak izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wira Indrayana, saya di sini menjabat sebagai guru dan juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Bapak, saya izin bertanya. Yang pertama, bagaimana kualitas pendidikan yang ada di SMK Pembangunan ini? Seperti fasilitas yang disediakannya Pak? Ya, pertama tentang kualitas pendidikan ya. Kualitas pendidikan sebuah sekolah itu dinilai dari rapot pendidikan ya. Jadi setiap sekolah atau setiap satuan pendidikan itu mempunyai rapot pendidikan. SMK Pembangunan pun sama, memiliki rapot pendidikan. Rapot pendidikan ini adalah penilaian otentik yang dibuat oleh pemerintah dari beberapa komponen-komponen penilaian. Seperti satu, ada namanya asesmen nasional. Asesmen nasional itu untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa. Di situ ketahuan nih, kira-kira SMK ini atau sekolah ini kualitas siswanya seperti apa. Nah, dilihat dari kualitas siswa kan itu nanti merujuk ke kualitas pendidikan di sekolahnya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melihat dari data pokok pendidikan yang ada di sekolah, ya. Data pokok pendidikan itu sifatnya valid, data yang real. Jadi misalkan jumlah ruangan ada berapa, jumlah siswa ada berapa, jumlah kamar mandi ada berapa, jumlah pendidiknya ada berapa, jumlah tenaga pendidikannya ada berapa, itu datanya valid semua. Kemudian juga dinilai dari tracer study. Tracer study itu adalah penelusuran lulusan alumni. Apakah lulusannya terserap, ya, terserap di dunia kerja, terserap di perguruan tinggi, terserap untuk berwirausaha, ya. Kalau semuanya itu nilainya baik, maka kualitas sekolah itu bisa baik. Jadi kualitas sekolah itu dinilainya dari beberapa komponen penilaian. Itu muncul dalam rapot pendidikan. Kebetulan rapot pendidikan SMK Pembangunan ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, ya. Ini ditandai oleh yang pertama adalah nilai-nilai dari setiap komponen itu mengalami penaikan dari mulai literasi, numerasi, sarana dan prasarana, kemudian juga tenaga pendidikan, termasuk kalau SMK itu ada berbeda dengan SMA, yaitu ada namanya kerjasama dengan dunia industri. Nah, di sini sudah ada nilai peningkatan, sehingga dari peningkatan nilai rapot ini boleh dikatakan berarti kualitas pembangunan sudah makin di sini sudah semakin lebih baik ya. Jadi yang menilai itu bukan sekolahnya. Kalau sekolahnya yang menilai pasti kita bisa aja bagus-bagus aja kan. Yeah. Yang menilai itu harus orang lain. Ya, termasuk juga mungkin dari pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang memang khusus melakukan penilaian terhadap sebuah sekolah. Itu tentang kualitas pendidikan. Terus apa lagi tadi? Sarana prasarananya ya. Yeah. Ya, sarana prasarana di sekolah ini pertama kan di sini sekolah kejuruannya. Kalau sekolah kejuruan itu kaitannya dengan program keahlian yang ada di sekolah ini. Ya, mau tidak mau berarti setiap program keahlian itu harus dilengkapi dengan peralatan praktek, itu yang utama. Ya, peralatan praktek. Ya, peralatan praktek ini dari setiap program keahlian sudah disediakan. Ya, sudah disediakan. Ada yang standar industri, ada yang belum. Kenapa ada yang belum? Karena ada jurusan yang memang baru dibuat. Dia baru berdiri tahun ini, jurusan kecantikan dan spa. Gitu. Jadi untuk sarana dan prasarananya masih belum standar industri jumlahnya, tapi kalau dari kualitas barang itu sudah sama, hanya jumlahnya masih belum standar karena belum dilengkapi dengan peralatan yang dengan ruangan yang memadai. Nah, insya Allah untuk tahun ini itu akan dibangunkan untuk lab praktek yang standar industri. Tapi untuk yang lainnya saya rasa sih sudah sesuai, seperti yang perkantoran, lab perkantoran yang sudah sesuai, akuntansi, lab akuntansi yang sudah sesuai, DKV atau multimedia sudah sesuai, pemasaran juga sudah sesuai. Ini sudah sesuai dengan standar industri. Lalu metode pembelajaran apa sih Pak yang digunakan ketika mengajar? Oke. Kurikulum yang digunakan dulu ya. Kita kurikulum di SMK Pembangunan itu kan pakai kurikulum Merdeka sekarang. Kurikulum Merdeka berbagi. Kurikulum Merdeka itu ada kurikulum Merdeka berbagi, ada belajar, ada berubah.
ya. Jadi kita gunakan yang berbagi. Berbagi itu maksudnya apa? Berbagi itu maksudnya adalah kurikulumnya itu kita rancang sendiri. Model pembelajarannya, metode pembelajarannya kita rancang sendiri. Jadi tidak melihat atau tidak mencontek dari sekolah lain atau tidak melihat dari internet ya. Misalkan di internet kan banyak tuh model-model tangga. Jadi guru-guru di sini diwajibkan untuk membuat perencanaan pembelajaran sendiri. Tentunya dengan adanya pelatihan-pelatihan guru ya, dengan narasumber-narasumber yang kompeten tentunya ya. Kemudian model pembelajaran kurikulum Merdeka ini sebetulnya apa ya namanya? Hampir sama seperti Kurtilas ya, hanya ada sedikit yang lebih fleksibel untuk guru ketika mengembangkan model pembelajarannya. Tetap sama berpusat pada siswa, artinya metode yang dilakukan di kelas itu tidak boleh banyak guru ceramah. Ya. Artinya guru di situ sebagai fasilitator tugasnya. Sebagai fasilitator itu maksudnya adalah anak-anak ini melakukan atau melaksanakan pembelajaran itu dengan materi tertentu umpamanya ya. Nah mereka berusaha untuk menggali informasi tentang materi tersebut, berusaha untuk mempraktekkan atau membuat project gitu ya, keterampilan ya dengan secara mandiri, tentunya ada berkelompok seperti itu ya. Nah, guru di sini tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk memfasilitasi mereka, memfasilitasi ilmunya, memfasilitasi tahapan-tahapan kerjanya. Jadi guru itu hanya pendamping sebetulnya. Ya, tapi guru itu harus bisa mengakomodir semua harapan yang ada dalam perencanaan pembelajaran. Misalkan harapan tujuan pembelajaran ini, anak ini atau peserta didik itu diharapkan bisa mengoperasikan perangkat lunak komputer akuntansi misalkan ya. Berarti kan si guru itu harus bisa. Nah, anak-anaknya nanti diberikan tugas, diberikan petunjuk bagaimana cara mengoperasikan komputer akuntansi ini. Terus guru-gurunya ngawasin, benar nggak? Kalau salah diperbaiki. Nah, itu namanya fasilitator. Gitu ya. Kalau salah diperbaiki, diberitahu, ini begini, nah itu namanya fasilitator. Jadi anak itu untuk berusaha untuk mengeksplor. Metodenya seperti itu, jadi berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Halo Permisa, saat ini Anda sedang bersama saya Salsa Desianti. Dan saat ini saya sedang bersama narasumber selanjutnya. Baik, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Nur Yasin selaku siswa dari SMK Pembangunan Kota Bogor. Nah, baik Rafli, saat ini aku ingin bertanya seputar kualitas. Bagaimana sih kualitas pendidikan di sekolah ini? Nah, kalau menurut kamu bagaimana ya sistem pembelajaran di sini tuh? Nah, menurut aku sendiri sistem pendidikan di SMK Pembangunan Bogor ini sangat bagus banget karena sistem di sini tuh sangat menyenangkan, seru dan juga dapat dicermati. Mulai dari cara guru mengajarnya ataupun dari materi yang diajarkan oleh gurunya itu udah sesuai dengan porsi kita di sini gitu. Jadi sangat mudah dan sangat bisa diimplementasikan di dunia nyata. Karena tadi kamu bilang sistem pembelajarannya cukup menyenangkan. Nah, ada nggak sih mapel yang kira-kira jadi favorit kamu di sini? Kalau untuk mata pelajaran favorit saya saat ini sih mungkin bahasa Jepang. Nah, karena menurut saya itu tuh hal baru di dalam diri saya. Jadi membuat saya tuh ingin lebih tahu tentang hal itu. Jadi dari gurunya pun berpengaruh gitu. Gurunya pun dari materinya, dari gurunya tuh berpengaruh kenapa saya suka pelajaran itu. Nah, dari mapel udah. Nah, sekarang ekstrakurikuler. Menurut kamu ekstrakurikuler di sini tuh cukup berjalan atau tidak? Untuk ekstrakurikuler di sini tuh sangat berjalan banget, sangat aktif banget. Bahkan sering banget menarik prestasi gitu. Dan setahu saya ekstrakurikuler di sini tuh ada kurang lebih 18 ekstrakurikuler dan itu sangat sangat lengkap banget, apalagi untuk kita di sini jadi ngebuat siswanya itu lebih aktif lagi dalam kegiatan di luar pembelajaran. Oke, dari mapel seru-seru, ekstrakurikuler banyak. Nah, gimana sih guru tuh kalau di kelas cara menjelaskannya atau metode pembelajarannya tuh bagaimana? Nah, untuk cara penjelasan guru sendiri itu sangat sangat mudah dipahami menurut saya karena nggak santai juga, pembawanya itu santai dan ngebuat kita jadi nyaman belajar di kelas. Jadi nggak ngebuat kita merasa terpaksa atau ngerasa kurang enak gitu kan. Kalau misalkan kita belajar yang nyaman kan otomatis apa yang diberikan juga akan lebih masuk ke dalam pikiran kita atau otak kita. Dari sistem pembelajaran ini kan kamu udah enak banget, dari ekstrakurikuler juga. Nah, kalau dari segi fasilitas gimana? Udahkah mencukupi atau belum? Nah, untuk fasilitas di SMK Pembangunan ini yang saya rasakan sangat lengkap banget. Bahkan apapun yang kita butuhin itu apapun yang kita butuhin untuk pembelajaran itu sangat ada banget. Yang pertama dari lab komputer, itu lab komputer kita ada, jadi setiap pembelajaran yang membutuhkan lab itu kita ada. Terus mulai dari unit produksi, kita kan di sini SMK. Nah, di SMK itu kan ada unit produksi, jadi kita tuh belajar gimana caranya
menjaga unit produksi kita gitu. Terus mulai dari ruang studio atau ruang kelasnya yang nyaman itu udah lengkap banget. Oke, baik. Terima kasih banyak Rafli selaku Ketua OSIS di SMK Pembangunan. Kembali kepada Zaki di studio. Terima kasih Zaki. Selamat pagi pemirsa. Sekarang saya sudah bersama orang tua dari murid SMK Pembangunan. Boleh Ibu silakan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Ibu Lia dari siswa SMK Pembangunan. Oke Ibu, saya izin bertanya untuk pertanyaan pertama. Menurut Ibu bagaimana kualitas pendidikan di SMK Pembangunan? Kualitas di SMK Pembangunan alhamdulillah ya sangat bagus. Buat anak-anak juga maju ya sampai sekarang alhamdulillah, dan nilai-nilainya juga sampai di atas KKM dan bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut Ibu, apakah fasilitas di SMK Pembangunan sudah memadai? Alhamdulillah cukup memadai. Di situ udah ada buat nabung siswa ya kayak gitu. Terus ada minimarket juga. Pokoknya komplitnya alhamdulillah. Jadi setelah Ibu memasukkan anak Ibu di SMK Pembangunan, apakah kualitas pendidikan yang dimiliki oleh anak Ibu itu sudah tambah maju atau bagaimana Ibu? Sudah cukup maju sekali. Oke, terima kasih Ibu untuk waktunya dan ketersediaan untuk diwawancarai. Dan selamat tinggal pemirsa. Sekarang kembali untuk Zaki di studio. Terima kasih Aurel, Sasa, dan Abizar. Laporan tadi menjadi bukti nyata meningkatnya kualitas pendidikan di Kota Bogor. Tentunya hal tersebut harus terus meningkat tanpa batas demi kemajuan bangsa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini dalam program Want to Talk. Saya Zaki, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.